Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Muhammad Adrian dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi PPN dan PPNBM. PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pertumbuhan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Kelemahan pajak penjualan. Kelemahannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu adanya pajak ganda, bermacam-macam tarif, tidak mendorong ekspor, dan belum dapat mengatasi penyelundupan. Kelebihan pajak pertambahan nilai yang pertama yaitu menghilangkan pajak berganda, yang kedua menggunakan tarif tunggal, yang ketiga netral dalam persaingan dalam negeri, yang keempat netral dalam perdagangan internasional, dan yang kelima netral dalam konsumsi, dan yang terakhir dapat mendorong ekspor. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Dasar hukum yaitu UU yang mengatur PPN dan PPNB adalah UU nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yang terakhir diubah dengan UU nomor 42 tahun 2009. UU ini sering disebut sebagai UU PPN dan PPNB, berlaku sejak 1 April 2010. Barang kena pajak. Adapun di sini barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak yang dikenakan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Jenis-jenis barang yang tidak kena PPN, yang pertama yaitu barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang terakhir yaitu uang emas batangan dan surat berharga. Jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPNB 2009. Jenis-jenis yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama yaitu jasa bidang pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, jasa di bidang pelayanan sosial. Ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, jasa bidang perbankan, asuransi, sewa dan usaha dengan hak opsi. Yang kelima, jasa di bidang keagamaan. Yang keenam, jasa di bidang pendidikan. Yang ketujuh, jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan pajak tontonan, termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial. Yang selanjutnya yaitu jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
jasa di bidang angkutan umum darat dan air, jasa di bidang tenaga kerja, jasa di bidang perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana yang melakukan penyerahan BKP yang dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan UU dan PPN BM 2009. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya diterapkan dengan pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban pengusaha kena pajak. Satu yaitu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. 2. Mengungut PPN dan PPNB yang terutang. 3. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak. 4. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP. Yang kelima, melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya. Yang keenam, menyetor PPN dan PPNB yang terhutang. Dan yang terakhir, menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN. Pengecualian kewajiban PKP, yaitu pengusaha kecil, pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil yaitu dilarang membuat faktur pajak, tidak wajib memasukkan SPT dan SPT masa PPN, diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan, dan yang terakhir wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan. Penyerahan barang yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, pengalian BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau melalui juru lelang, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP, persediaan BKP dan aktivitas yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masing-masing tersisa pada pertumbuhan perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang. Dan yang terakhir penyerahan BKP secara konsinyasi. Penyerahan barang mewah yang tidak termasuk dalam pengertian BKP adalah penyerahan BKP kepada makelar sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Magang, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang. PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Impor BKP, penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh PKP.
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP oleh PKP. Kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau orang yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau importir, BKP yang tergolong mewah disampingkan dikenakan PPN juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dan kegiatan usaha atau pekerjaannya. Impor BKP yang tergolong mewah atau siapapun. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN dan PPNB. Yang pertama yaitu harga jual, kedua penggantian, ketiga nilai impor, keempat nilai ekspor, dan yang terakhir nilai yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Tarif PPN 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Tarif PPNBM adalah 10% sampai 75% dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Tarif PPNBM dikelompokkan menjadi satu kelompok berupa kendaraan bermotor, kedua kelompok selain kendaraan bermotor. Mekanisme pengenaan PPN adalah sebagai berikut. Pada saat membeli atau memperoleh BKP, JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Sebagai pembeli PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN bagi penjual. PPN tersebut merupakan pajak keluar. Sebagai bukti telah memungut PPN PKP, penjual wajib membuat faktur pajak. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluar lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak yang keluar lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan SPN masa PPN. Cara penghitungan pajak pertambahan nilai yaitu PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif. Sedangkan untuk pajak penjualan barang mewah yaitu PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif. Saat terutangnya PPN, saat terutangnya PPN, penyerahan BKP atau JKP
impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP, pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean tidak dalam daerah pabean. Tempat terutangnya PPN. Yang pertama untuk penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua untuk impor di tempat BKP. Yang ketiga untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai WP. Untuk kegiatan pembangunan sendiri oleh PTKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan atau oleh bukan PKP di tempat bangunan tersebut didirikan. Yang terakhir yaitu tempat lain yang ditetapkan dengan kepentingan Dirjen Pajak. Faktur pajak yang pertama itu faktur pajak standar, yang kedua faktur pajak gabungan, yang ketiga faktur pajak sederhana, dan yang terakhir dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak sederhana oleh Dirjen Pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.